Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Doa dan harapan kami, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai dan memenuhi hati dan pikiran kita semuanya. Senang sekali pada pagi hari ini kita kembali bertemu melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama. Namun sebelumnya mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, hati kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih buat hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami, dan kami akan jalani sepanjang hari ini. Berkati dan urapi firman-Mu sehingga menjadi pelita terang dan kekuatan bagi jalan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan membaca dan mendengarkan renungan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Dari ayat firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan pada pagi hari ini, kita akan kembali berbicara tentang jangan mengambil, tetapi serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Jangan mengambil, tetapi serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Lawan kata dari serahkanlah adalah mengambil. Serahkan artinya memberikan, menyampaikan, memasrahkan, dan mempercayakan dengan sepenuh hati. Mengambil artinya memegang, mengangkat, dan menyimpan sesuatu. Dari tema kita pada pagi hari ini, apakah arti dan perbedaan di antara kata jangan mengambil kekhawatiranmu dengan kata tetapi serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan? Arti kata dan perbedaan di antara kedua kata tersebut adalah kata jangan mengambil segala kekhawatiranmu berarti kita tidak boleh memegang, mengangkat, dan menyimpan semua hal yang menyebabkan kita khawatir, yaitu semua hal yang menyebabkan perasaan kita menjadi cemas dan gelisah. Semua hal tersebut tidak boleh kita simpan ke dalam hati dan pikiran kita atau menyimpan kepada siapa selain menyerahkan dan mempercayakannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan kata tetapi serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan berarti kita tidak boleh memberikan, menyampaikan, memasrahkan, dan mempercayakan dengan sepenuh hati kita semua hal yang membuat kita khawatir, yaitu semua yang membuat perasaan kita menjadi cemas dan gelisah. Kita tidak boleh serahkan dan percayakan hal tersebut kepada siapapun kecuali kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Dari firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan pada pagi hari ini, mengapa kita tidak boleh mengambil tetapi harus menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan? Alasannya mengapa kita tidak boleh mengambil tetapi harus menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan adalah yang pertama, kekhawatiran akan menggerogoti hati dan pikiran kita. Lalu yang kedua yang akan kita bahas pada pagi hari ini, mengapa kita tidak boleh mengambil tetapi harus menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Alasan yang kedua adalah karena kekhawatiran akan membungkukkan orang. Kekhawatiran itu dapat membungkukkan, akan membungkukkan seseorang. Hal ini tertulis dalam Amsal 12 ayat 25. Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Kata membungkuk berarti menunduk, melengkung, atau membengkokkan punggung seperti bentuk busur pada panah. Jika kekhawatiran yang disimpan dalam hati dapat membungkukkan seseorang, itu berarti kekhawatiran adalah suatu beban yang akan terus menekan kehidupan seseorang untuk menguras dan melemahkan kekuatan dan kesehatan tubuh orang tersebut. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita belajar untuk tidak mengambil dan menyimpan kekhawatiran ke dalam pikiran dan hati, tetapi menyerahkan dan mempercayakan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Jika dibiarkan dan tidak segera diserahkan kepada Tuhan Yesus Kristus, kekhawatiran akan tetap tersimpan di dalam pikiran dan hati kita. Kekhawatiran yang tersimpan dalam pikiran dan hati kita ini, semakin lama ia akan menjadi satu persatu, semakin bertambah banyak dan semakin menumpuk.
Dan itu artinya makin lama makin berat. Oleh karena itu, kekhawatiran yang semakin banyak dan menumpuk tersebut akan menjadi beban yang sangat berat, yang menekan kehidupan sampai akhirnya kita kehilangan kekuatan dan kesehatan tubuh. Kehidupan kita menjadi dipenuhi oleh berbagai kecemasan, berbagai kegelisahan, dan bisa saja jatuh sakit karena kekuatan dan kesehatan tubuh kita yang melemah akibat dari kekhawatiran yang kita alami. Seperti yang tertulis di dalam Lukas pasal yang ke-13 ayat 11-13. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan mulai memuliakan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari peristiwa kesembuhan yang dialami oleh perempuan yang sakit selama 18 tahun tersebut, yang bungkuk dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak karena ia dirasuk oleh roh, tetapi karena belas kasihan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, Tuhan menjamah dia dan akhirnya dia disembuhkan dari penyakit bungkuknya tersebut yang diderita selama 18 tahun. Dari peristiwa tersebut kita bisa belajar supaya jangan mengambil kekhawatiran, tetapi menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan Yesus. Karena jika tidak diserahkan kepada Tuhan Yesus, kekhawatiran akan melemahkan kekuatan dan kesehatan yang dapat membungkukkan seseorang. Oleh karena itu, mari kita terima dan alami pertolongan dari Tuhan Yesus sepanjang hari ini dengan cara menyerahkan dan mempercayakan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita arahkan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, hati kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengajarkan kami supaya kami tidak menyimpan kekhawatiran kami dalam pikiran dan hati kami, tetapi menyerahkannya kepada Tuhan Yesus yang kami percaya, yang dapat menolong dan melindungi, menjaga, memelihara kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan supaya kami belajar Tuhan untuk menyerahkannya, tidak menyimpannya, karena kekhawatiran bisa membungkukkan kami, artinya mendatangkan penyakit bagi kami, melemahkan semangat kami, melemahkan kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau belajar untuk membawa setiap kekhawatiran kami dan menyerahkannya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, ada pertolongan di dalam Engkau, ada jalan keluar di dalam Engkau. Sebelum kami mengakhiri renungan ini, kami teringat terus buat bangsa negara kami Indonesia. Berkati bangsa ini, urapi bangsa ini, beri hikmat, akal budi, pengertian, kebijaksanaan kepada pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, menteri-menteri yang ada, semua jajaran yang memerintah yang ada di pusat maupun di daerah, semuanya bertanggung jawab memberikan yang terbaik buat rakyat yang mereka pimpin Tuhan. Berkati mereka dalam mengatasi, mengelola masalah sosial, budaya, politik, dan ekonomi, keamanan yang ada, supaya tercipta tetap baik sekalipun di tengah pandemi yang masih berlangsung Tuhan. Kami juga berdoa buat umat Tuhan, buat anak-anak Tuhan. Berkati Tuhan dimanapun mereka berada sepanjang hari ini, jemaat-Mu yang ada di JSS yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Li Amin. Berkati semuanya, kami semua yang mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan yang daripada Tuhan, penyertaan Tuhan, setia dan rahmat Tuhan senantiasa menyertai kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus menyertai kita semuanya.